Agustus. Secara agak besar seperti itu Pak, apa yang perlu ditanyakan? Oke, terima kasih. Itu sudah sampaikan. Silakan Pak Kiki kalau ada ditambahkan Pak. Mengenai langsung aja kinerja dan kondisi saat ini. Kalau untuk kinerja Pak, kita masih mungkin secara umum masih sesuai RBB Pak, sesuai rencana bisnis, diantaranya tabungan maupun laba. Mungkin dari ekspansi kredit kita mulai berkurang atau tidak terlalu signifikan. Termasuk mungkin dari rasio NPL kita ada kenaikan, tapi alhamdulillahnya masih di bawah 5% Pak. Nah mungkin cuma terkait kinerja yang ingin kami sampaikan sekarang di Pandeglang terkait COVID Pak, sudah mulai rame, sudah mulai banyak yang terpapar. Sekarang klasternya ke arah perkantoran. Kemarin beberapa dinas ada pegawainya yang positif termasuk di Setda. Nah termasuk kemarin juga kita teman-teman di kantor pusat melakukan tes swab Pak yang difasilitasi oleh Pemprov Banten. Ya, kita masih nunggu hasil antara minggu depan mungkin Senin atau Jumat Pak. Mungkin tadi Pak terkait kinerja sama kondisi yang sekarang Pak. Oke, terima kasih Pak Dirut dan Pak Kiki atas penjelasan awalnya. Ini untuk mempersingkat waktu. Kami sudah menerima kan ini laporan-laporan sudah kami baca termasuk kajian komisaris. Mungkin Pak Komisaris sudah bisa nyambung belum? Bentar saya kontak Pak ya. Udah Ben, kalau enggak langsung aja saya mengundang di sini ada hadir Bapak Kabag Pak Andri Kustiawardana selaku Kepala Bagian, terus ada Pak Tresna Hermawan Kasubag Perencanaan dan Pengembangan, dan Ibu Ana hadir di sini. Untuk pertama-tama untuk menyampaikan untuk menanggapi hasil laporan yang disampaikan kepada kami persilakan Bapak Tresna. Silakan Pak Tresna. Terima kasih Pak Heri, Pak Kabag untuk memaparkan pertanyaan soal lembaga. Pak Kiki, Pak Jayan, juga direksi yang hadir pada hari ini. Juga Pak Tri. Memang untuk kinerja di bulan Agustus saya bandingkan aja dengan di bulan kemarin dulu ya, juga dengan Desember yang kemarin kita minta 2019. Sebetulnya sih secara kinerja pendapatan juga ada peningkatan Pak ya, memang baik dari laba, biaya maupun kredit memang ada progres kenaikan. Memang untuk dana pihak ketiga juga kelihatannya di sini lumayan tinggi. Namun juga tidak jauh, yang paling mahal itu dana pihak keduanya Pak, luar biasa, sangat besar sekali ya Pak ya. Apabila dilihat dari struktur modal, memang saya lihat dari pembiayaan berat bunga ya Pak ya. Betul Pak. Sebetulnya ya, karena kalau kita pahami sih sebetulnya bunga dengan 7 miliar juga sebetulnya kalau dengan dana murah bisa jadi pendapatan Pak ya. Memang itu hal yang perlu disikapi Pak, ada potensi-potensi pendapatan yang sebetulnya lari keluar memang. Hal yang perlu dilakukan Pak terkait memang untuk kondisi ini, memang secara ROE Bapak luar biasa tinggi Pak ya, karena sebetulnya modal pemegang saham rame-rame kecil banget, 12 miliar dengan aset yang begitu besar, juga mengibaratnya itu tulangna alit lagi ageng itu Pak sebetulnya. Ya kan, sebetulnya memang perkuatan Pak, memang Bapak harus melakukan juga pendekatan ke kabupaten juga Pak untuk mendapatkan kucuran modal. Memang kalau nilai jual Bapak tuh ada nilai jualnya Pak, sebetulnya tinggal pemahaman di pemerintah kabupaten saja Pak yang bisa memahami potensi yang ada di Bapak. Karena sayang nih Pak, Bapak yang bekerja keras sebetulnya yang menerima adalah bank umum Pak. Ya, bunga keluar Pak. Tapi ageng atau berdarah-darah kan sebetulnya kan gitu. Apabila dengan dana murah juga kira-kira akan berdampak besar Pak kepada potensi yang ada di Bapak.
pasar di Pandeglang juga memang kalau saya lihat dengan kondisi pandemi sekarang ini sudah berapa bulan dari Maret sampai dengan Agustus ini kan alhamdulillah Pak agak dijaga Pak kondisi ini ke depan meskipun kita tidak tahu kondisi ini kapan berakhir, namun kan minimal pengurus yang ada juga tetap kompak untuk dapat menjaga kamelnya Pak ya. Saya pesanin jangan sampai turun. Ini Bapak luar biasa nih Pak di Banten ini bisa dihitung di bawah 5% dengan kondisi yang ada sekarang ya. Tolong dijaga juga mungkin kebetulan kan sekarang karena kondisi pandemi ini kan pemerintah daerah juga sangat peduli kepada yang terdampak Pak ya. Ya mungkin kesempatan ini juga bisa didorong Pak untuk ke kabupaten untuk pencantan modalnya karena kalau Jawa Barat kan terlalu jauh lah. Banten juga mungkin ada beberapa kewajiban yang belum kalau saya lihat sih. Tapi saya percaya Kabupaten Pandeglang itu sangat komitmen, tinggal pemahamannya Pak, mau pemahaman kaitan potensinya karena ROE-nya luar biasa besar nih Pak, lumayan lah. Kalau ibarat kita deposito di bank dapat berapa sih gitu. Ini Bapak udah hampir 20 sekian persen kan sebetulnya lebih tinggi. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tresna atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya Pak para pengurus di BPR Berkah. Silakan Bu Ana. Ada akan disampaikan atau ditanyakan? Halo Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Eri. Ya, makasih Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Kabag, yang saya hormati Pak Kiki dan jajaran pengurus BPR Berkah. Pandeglang sekarang meningkat ya Pak COVID-nya. Ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu mengganggu aktivitas bisnis BPR Pandeglang karena memang BPR Pandeglang ini cukup potensial Pak, cukup potensial. Kami melihatnya dari hasil evaluasi bulan kemarin juga Pak, bulan Juli kayak gitu ya Pak. Jadi sebagian besarnya juga nasabahnya masih di UMKM ya Pak, di UMKM ya. Kredit produktifnya dengan PNS juga ya, jadi mohon dijaga juga Pak yang kredit produktifnya, mudah-mudahan masih bisa terjaga karena ini sangat membantu para UMKM apalagi di tengah pandemi ini. Dan kemarin juga Bapak menyampaikan juga sudah melakukan restrukturisasi ya Pak, restrukturisasi kepada UMKM ini. Nah, oleh karena itu dengan sekarang semakin maraknya COVID di Pandeglang ini Pak, bagaimana perkembangan kelancaran kredit terutamanya yang UMKM Pak yang produktif ini. Karena kalau kami melihat dari aspek keuangannya sih masih cukup bagus lah Pak, masih cukup bagus meskipun memang NPL ada peningkatan tapi masih cukup terkendali lah ya Pak ya, masih cukup terkendali. Pendapatan juga masih ya meskipun mungkin ini ada penurunan sedikit ya Pak, tapi dari bulan kemarin tapi semuanya masih terkendali. Hanya tadi aja memang betul kata Pak Tresna, kekuatan modalnya ini yang masih perlu ditambah karena memang ini potensinya ini energinya ini besar sekali di Pandeglang ini, potensi peluang-peluang yang digarapnya ini banyak sekali dan memang ini cukup bagus gitu Pak. Saya ingin menanya aja Pak, bagaimana perkembangan pengaruh daripada pandemi atas kelancaran kredit utamanya kepada UMKM Pak. Dalam 1 bulan terakhir ini aja Pak, di bulan Agustus gitu, dari Juli ini ke Agustus. Karena semuanya masih bisa terjaga meskipun ada naik turunnya sedikit, nggak terlalu signifikan Pak. Efisiensi biaya mohon tetap dioptimalkan ya Pak. Yang kemarin itu kan hasil evaluasi nanti akan lebih dioptimalkan lagi di bulan Agustus katanya. Laba juga masih bisa terjaga. Kemudian ASN ya Pak, ASN yang memang tukinnya itu dikurangi tapi masih bisa digarap tapi juga lebih hati-hati lagi mungkin seperti itu. Nah ini mohon perkembangan yang itu aja Pak yang dari hasil evaluasi bulan kemarin Pak, perkembangannya itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Nanti kita tanggapi oleh BPR Berkah sekalian. Gimana Pak Komisaris, sudah bisa mendengar suara kami?
Pak, kembali komisaris. Ya, saya menanggapi aja Pak ya. Oh, langsung. Oh, ini Pak, satu lagi Pak, kita tampung dulu Pak pertanyaan. Saya yang terakhir ini mengenai implementasi dari GCG ini Pak, apakah sudah dilaksanakan dan bagaimana bagaimana implementasinya terhadap BPR Berkah ini? Nah, oke, silakan. Jika Pak Komisaris belum dapat terhubung, silakan Pak Dirut untuk dapat menanggapi pertanyaan tadi. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi selama ini Pak ya, selama masa pandemi ini, yang semuanya sudah sangat terasa Pak ya. Tentang pandemi ini. Ya antaranya kami selalu pendekatan kepada nasabah lebih insentif gitu Pak ya. Jadi yang bagus, yang jelek, ya antaranya banyak juga yang bermasalah di antara kredit mereka. Ya, sementara ini hanya yang terasa itu Pak 1 bulan sekarang ini nih. Sebulan ini mulai ada penurunan penarikan kami ada penarikan tabungan tiap hari Pak. Setiap hari tabungan. Ada mulai terasa Pak penarikan tabungan. Daya beli masyarakat itu belum mulai berkurang sementara ini. Ya kayaknya berlanjut terus gitu. Makanya kita upaya kami itu harus bisa menekan, berikan harus menekan dengan yang lumayan gitu Pak ya, di antaranya seperti itu. Terus tentang modal Pak ya, kami kemarin udah rapat dengan Komisi 2 Pak ya, di antaranya dia akan menambah modal penyertaan di 2021 Pak. Masukin Raperda rencana 21. Ya mudah-mudahan ya antaranya terjadi oleh kepala dewan Komisi 2 agar mudah-mudahan terlaksana aja itu kurang modal penguatan modal di antara ya antaranya ya lagi kan kami itu pakai kritik di bidang kredit kebanyakan kredit jasa gitu Pak ya, khususnya di PNS. Kalau di bidang mikro kami tidak banyak gitu. Kebanyakan di mikro di antara salah satunya jadi Parades Pak. Jadi aparatur desa sekarang kami menggarap baru 70 desa yang digarap oleh BPR. Jadi sebanyak sikapnya itu ada di BPR Pak. Jadi di antara masih ada sekitar 200 desa lagi yang akan kami garap. Ya, saya perintah Pak Bupati akan segera digarap semua oleh BPR untuk sikap desa itu. Itu bagi kami sebagai potensial ya, Pak, untuk meningkatkan aset kredit di antara seperti itu. Masa situasi di mikro itu sekarang kan udah jelas menurun gitu. Jelas menurun. Akan kami kurangi itu di mikro. Ya. Dan yang ini kita ditahan gitu. Kredit sementara untuk kredit mikro. Ya, sementara jawab itu yang saya jawab. Yang tadi itu Pak Tikin, aktor menjawab Pak Tikin yang tadi. Satu lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirut atas penjelasan dan pertanyaannya. Silakan Pak Kiki untuk dapat menambahkan. Oh ya Pak, terkait ini apa untuk kredit modal kerja yang tadi Bu Ana tanyakan, sebetulnya sejak masa pandemi COVID mulai dari Maret sampai April sampai bulan sekarang kita tidak terlalu ekspansif Bu untuk kredit modal kerja karena kondisinya yang ada pun sekarang kita restruct gitu. Jadi kita cuma optimalisasi kredit modal kerja yang ada karena banyak juga apalagi saat ada statement Pak Presiden ada penurunan angsuran itu banyak yang ke kita untuk penurunan angsuran gitu, permintaan penangguhan pembayaran. Untuk itu apa Kiki boleh memotong maksudnya perkembangan kelancaran pembayarannya Pak? Perkembangan kelancaran pembayarannya gitu dengan meningkatnya COVID-19
bukan Oh, perkembangan ekspansinya, bukan. masih. Ya, Kalau yang dari masih, kredit yang sudah ada, maksudnya yang udah existing, nasabah yang sudah existing. Ya. untuk UMKM rada tersendat Bu, pembayaran, tapi emang ada beberapa juga yang mengajukan ini penangguhan angsuran ke Penangguhan, iya. BPR. Nah, Iya. Ya, berarti masih tersendat ya Pak ya? masih Iya, tersendat Bu. makin tersendat ya karena Nah, untuk implementasi GCG sebetulnya sudah kita jalankan, Pak Heri. Di antaranya kita sudah ada fungsi kepatuhan, audit internal, manajemen risiko, maupun misalnya SOP benturan kepentingan pun sudah kita buat. Mungkin itu sih Pak yang ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Dirut, Pak Kiki. Ini untuk Pak Waskito, silakan Pak Komisaris, ada yang akan disampaikan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan kami? Ya, Assalamualaikum. Tentang kredit modal kerja yang ditanyakan tadi, bahwa BPR Berkah ini kreditnya, jenis kredit yang banyak itu ada pada kredit konsumtif ASN. Ini jadi sangat mendominasi hampir 90%, sehingga untuk kredit modal kerja itu kurang begitu bergairah gitu ada di Pandeglang ini, sehingga dalam masa pandemik sekarang ini untuk istilahnya angsurannya kembali gitu ya, pembayaran kembalinya itu sangat tidak mempengaruhi daripada kondisi ini. Kami sangat konsen untuk pada risiko yang istilahnya risiko terpusat. Seperti yang terjadi ini ada di BPR Berkah ini adalah risiko di mana risiko terpusat itu ada di kredit konsumtif yang 90% tadi. Kenapa seperti itu? Karena kami menganggap bahwa bila mana ada suatu kebijakan di luar daripada perusahaan, kita akan kena, kita akan terpengaruh gitu, sehingga kita stressingkan kepada yang kredit konsumtif. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemik ini, karena ASN relatif penghasilannya lancar-lancar saja gitu, maka kondisi inilah yang akhirnya bisa menolong PD BPR Berkah dalam kondisi pandemi ini. Itu yang sehingga tetapi dengan GCG tadi Pak Erik, kita seperti yang dikatakan Pak Kiki, itu memang seperti itu telah dijalankan dan hasilnya cukup lumayan sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga bisa kita lihat bahwa seperti yang diterangkan oleh Pak Tisna tadi, bahwa dalam kondisi yang modalnya cuma 12, tapi kita bisa berjalan seperti kayak gini, yang istilahnya Pak Tisna tadi yang pendapatannya banyak mengalir kepada bank, bukan kepada bank-bank yang antar bank itu tadi, bukan kepada pemerintah daerah gitu. Itu yang jadi memang dengan kondisi yang sekarang ini sebetulnya kami masih mampu untuk melaksanakan atau untuk menjalankan perusahaan ini, tapi hanya sayang memang dari pemerintah daerah itu tentang store modal masih sangat terkendala gitu. Saya kira demikian Pak Erik dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Komisaris. Jadi kami sebenarnya dengan melihat hasil kinerja di laporan ini
tidak banyak yang dipertanyakan, jadi karena ya udah baiklah kami menilai dari hasil laporan keuangan ini. Dan untuk ini Pak telah hadir Pak Kabag, Pak Andri. Silakan kami undang Bapak Andri untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Ketua Dewan Pengawas. Sudah lama kita tidak berjumpa, Pak. Pak Jae, ya, terima kasih. Kalau Pak Kiki mah bosen. Juga rekan-rekan Kasubag, terima kasih Pak Tri. Saya dari tadi sudah mengikuti Pak, tetapi tentunya dari rekan-rekan ini ada Bu Ana, ada Pak Tresna, ada Pak Heri. Ini juga tadi sudah berdiskusi. Prinsipnya kami sama Pak. Kalau melihat dari pelaporan, yang pertama kami apresiasi dari sisi kesesuaian format Pak. Itu yang pertama. Sehingga dengan format yang kami minta, kita sangat mudah untuk memahami sebuah perkembangan sebuah lembaga dari sisi kinerja dan juga secara umum. Dan di sini untuk BPR Berkah, alhamdulillah Pak Dirut, apresiasi dari kami ke Pak Dirut, ke Pak Ketua Dewan Pengawas dan jajaran, karena dengan situasi yang tidak menentu ini justru menampilkan sebuah angka-angka kinerja yang kinclong kalau boleh kami sebut ya. Jadi terima kasih, apresiasi kami. Kalau kita bicara bandingan aset hitungan tahun ke tahun, semua meningkat. Aset meningkat, laba meningkat, DPK meningkat, dan kreditnya meningkat. Terus kalau bicara tentang tren aset bulanan, meskipun mungkin di bulan April asetnya ada penurunan, di bulan Juli naik lagi, dan sekarang menurun sedikit, tapi kalau di sisi laba rugi, ini terlihat sangat signifikan, Pak. Ini sangat signifikan. Dengan aset list 153, sudah bicara tentang laba 4,89. Ini luar biasa, dan tentunya ini menjadi apresiasi dari kita semua. Walaupun bicara DPK, kepercayaan masyarakat juga luar biasa. Tadi Pak Tresna, ini Pak Tri, ini Pak Tresna, Pak Tisna, ini Pak Tresna. Ini juga DPK kepercayaan masyarakat, keren kan, pangsa pasar juga di sana kan luar biasa. Dan bicara kredit kan trennya juga meningkat dari hitungan bulan ke bulan, itu luar biasa Pak. Jadi kami, kata-kata intinya adalah apresiasi. Tetapi mungkin kalaupun bicara kesimpulan, yang paling penting mungkin titipan dari kami adalah bicara tentang mari kita jaga likuiditas. Dalam situasi pandemi COVID ini yang pertama adalah likuiditas. Nah, kalaupun tadi yang kedua, Pak Kiki sudah menyampaikan dalam situasi saat ini Pak, dalam situasi pandemi yang mulai terpapar ya ke wilayah BPR Berkah, mau tidak mau ini akan berpengaruh pada operasional. Tetapi yang paling penting nomor satu adalah likuiditas dulu. Nah, nomor dua mungkin pesan dari kami terkait tentang menjaga protokol kesehatan dulu Pak. Karena kami khawatir manakala ada satu atau dua orang rekan kita yang positif, mau tidak mau itu akan sangat mempengaruhi operasional kantor. Dan pada saat operasional kantor terpengaruh, mau tidak mau kita akan berbicara tentang situasi melempar kreditnya akan terbatas, kan begitu ya. Terus juga kita penagihan pun akan sulit, dan ini akan signifikan terhadap kinerja kita. Sehingga memang kalau bicara NPL luar biasa Pak, NPL di bawah 5, itu sudah luar biasa, meskipun targetnya belum terpenuhi ya, tapi kan target 1,65 terpenuhi 2,43 itu luar biasa untuk yang netnya. Itu kami sangat-sangat apresiasi, karena yang lain itu bermain di atas 10 Pak sekarang. Malah ada yang 20 ke atas begitu ya. Itu sehingga terima kasih sekali lagi. Jadi yang pertama adalah mari kita jaga likuiditas, yang kedua protokol kesehatan itu menjadi utama, dan yang ketiga baru mari kita jaga NPL minimal tidak naik lagi. Kalau bisa bertahan dengan situasi saat ini. Kalau bicara jualan mah ini agak kami juga tidak terlalu memaksakan bahwa harus kredit dilempar, situasinya itu beresiko gitu ya, meskipun mungkin bicara keputusan stop selling atau tidak itu kembali kepada manajemen karena itu di ranah operasional. Itu mungkin Pak dari kami, atur nuhun ya, harapannya sih kemarin kita bertatap muka ya. Ini sudah siap-siap itu sudah siap-siap kemarin tuh Pak Tri kami undang itu siap katanya, saya Pak Kiki akan hadir katanya gitu, malah Pak Jai mah udah booking hotel kalau nggak salah. Tapi ternyata situasi tidak memungkinkan, minimal
bertatap layar dulu lah kita ya, insya Allah. Yang penting kan dari sisi kinerja angka-angka kita bisa saling bersilaturahim, apalagi melihat angkanya yang baik-baik saja gitu ya. Angka-angka positif kecuali ya NPL dan swab itu harus negatif Pak, artinya harus turun gitu ya. Ya Pak Jaya itu kan, Pak Jaya juga senyum lah sekarang mah. Dan sebagai apresiasi kami Pak, meskipun mungkin kita tidak bertatap muka, kami sudah menyiapkan ini ditandatangani oleh Ibu Kepala Biro ya. Nah, Ya, terima kasih Pak. nah, karena tidak hadir jadi ya terpaksa ya saya liatin gambarnya aja dulu gitu ya. Nah, liatin gambarnya dulu. Nanti besok lusa kalau kita jadi ke Bandung atau yang dari Bandung ke Pandeglang sana, insya Allah kami sampaikan. Itu salam dari Ibu Kepala Biro kami atas kesediaan partisipasi untuk bersama-sama dalam evaluasi bulanan, evaluasi rutin yang prinsipnya adalah untuk membangun kebersamaan dan juga membangun habit kebiasaan bahwa setelah ada pelaporan Apollo dari lembaga, Pak Komisaris membuat kajian dan kami akan menjadwalkan untuk melakukan evaluasi bulanan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Bapak-bapak semuanya dan Ibu juga ada Bu Ana. Semoga keberkahan bagi kita semua, apalagi banknya adalah BPR Berkah gitu ya. Insya Allah selalu diliputi dengan keberkahan. Dan demi keberkahan kita semua, mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Karena hostnya tadi dibuka oleh Pak Heri, ya saya kembalikan kepada Pak Heri gitu ya. Terima kasih Pak Kiki. Dan itu Pak Kiki disambung pemimpinannya ame jadi Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabag sebagai closing statement dan juga hasil telahan dan hasil kajian juga apa disampaikan tadi oleh Pak Kabag mengenai kondisi BPR Berkah ini. Terima kasih kepada seluruh jajaran, seluruh pengurus, Pak Komisaris, Pak Dirut, dan Pak Kiki atas kehadirannya. Tadi sudah ditutup oleh Pak Kabag. Kami juga menutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Semoga BPR Berkah tetap selalu berkah. Amin, amin, amin. Pamit Pak. Pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.